Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channelnya Tisam Official ya. Semoga langsung sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah ya guys ya. Kasih mendoakan yang lagi sakit, Allah sehatkan. Yang masih kesulitan Allah juga mudahkan. Yang masih berjuang dengan majikan, semangat ya cuy. Yang masih bergedul dengan debt collector dan rentenir, Kaisang doakan semoga Allah mudahkan sampai bisa membayar. Amin. Kalau misalnya kalian sudah mendapatkan dokumen kalian kembali, jangan digadaikan lagi ya. Oke. Buat teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ya ampun. Wih, Kaisam lagi ngadem ini cuy. Kaisam habis nge-gym. Wih, Masya Allah. Kalian pada ngapain? Kaisam hari ini libur ya cuy ya, tapi nggak apa-apa nih nyempetin ngobrol sama kalian. Kan biasa ya, mama ini selalu nyariin Kaisam. Kaisam kemana sih kok videonya belum update? Iya ya. Aduh. Oke deh, karena Kaisam itu ingat ya sama emak-emak. Ayo kita bahas yang lagi heboh ya cuy ya di media sosial. Apa sih? Itu Kaisam bahas aja yang lagi kesurupan itu. Aduh, kesurupan apa cuy? Iya Kaisam dapat ya videonya ya, biasalah mama itu kadang ya ngesen itu ke Kaisam. Padahal Kaisamnya nggak tahu itu apa ya. Jadi yang di KSWB kemarin itu loh cuy. Kenapa sih kalian kepo nggak? Yuk kita bahas yuk. Ini penting banget untuk kita bahas. Pentingnya dari mana Kaisam? Ya penting aja deh, pokoknya ada pelajarannya ya. Setiap permasalahan pekerja migran tentunya pasti ada beberapa teman kita juga yang mengalami. Mungkin hari ini kamu yang mengalami. Ayo kita bahas. Kita sama-sama menguatkan ya cuy ya. Sebagai saudara di perantauan ya, setidaknya kita bisa saling mengingatkan, bisa saling mensupport. Oke. Kejadiannya itu kemarin cuy, pada hari Minggu ya, hari libur kita. Ini kejadiannya di KSWB jam 7 kurang, sekitar 6.40. Ini udah gelap ya cuy ya cuacanya. Maklum karena musim dingin. Biasanya kalau musim dingin tuh jam setengah 7, jam 7 tuh udah gelap banget cuy ya. Beda sama musim panas. Kalau musim panas tuh jam setengah 7 aja udah kayak jam 5 ya. Nah, udah gelap banget tuh cuy. Nah, ini lokasinya di KSWB itu loh cuy, yang arah mau belokan Chandra itu loh, Sumartun itu. Nah, depan jalan ya, di dekatnya Sumartun kayaknya, di toko-toko handphone itu loh cuy. Jadi sebelum tikungan. Nah, jadi kemarin itu ada pekerja migran yang menjerit histeris ya kan. Nah, mungkin yang di Facebook ini udah pada ada yang udah tahu ya, ada yang masih kepo-kepo ya kan, ada yang bilang ya kesurupan ya. Kira-kira kenapa sih cuy? Mungkin kalian sahabatnya atau apa namanya keluarganya, oh itu Kaisam, tetangga flat saya itu Kaisam. Ya boleh tulis di kolom komentar supaya netizen-netizen ini apa namanya nggak kepo lagi. Oke, Kaisam bahas apa yang Kaisam tahu aja ya, ini dari informasi biasa. The power of mama ini ada aja nih di KSWB, nyelap aja gitu ya. Jadi akhirnya kayak Tisam itu kan untuk menjawab kekepoan kalian nih, jadi Kaisam itu nyebar, ini nih kejadiannya kenapa sih ya kan. Wah Kaisam saya ada di sana itu Kaisam. Nah, jadi cuy ceritanya si mbak ini apa namanya ngebatin ya cuy ya. Jadi udah empat banget ini perasaan, jadi meluap ini di luar kontrol. Jadi mbaknya ini apa namanya, ada beberapa orang yang ada di situ ya, ini mengatakan bahwa jam 6.40 itu datang majikan di situ. Jadi mbaknya ini jerit ya, histeris. Di depan jalan itu kan kita mau pada pulang ya posisinya ya cuy ya. Nah, pas jerit ini majikannya itu datang. Majikan yang mbak ini datang sebelum ambulans. Jadi mungkin majikannya lagi kebetulan jalan-jalan di sekitar situ, atau diduga memang pekerja migran itu memang tinggalnya nggak jauh dari KSWB tersebut. Orang majikannya langsung datang cuy. Ya kan, wis keren ini majikannya ya. Nah, majikannya ini datang saat mbak-mbaknya ini jerit-jerit ya. Ya jeritnya Kaisam nggak bisa contohin ya, nanti ruangannya menggelegar ini. Yang dulu santai. Nah, terus si majikan ini telepon ambulannya tuh datang, yung, parkir di situ ya cuy ya. Tapi mbaknya ini masih memberontak dengan emosi yang menggebu ya cuy ya. Nah, pas ambulan datang, mbaknya langsung dimasukkan. Loh, kayak Tisam itu tak pikir ya cuy ya, oh ini kayaknya orang lokal yang cincin peng. Iya, soalnya kan apa namanya, pakainya hot pen ya cuy ya, seksi kayak gitu kan. Banyak tuh kemarin ya kan orang-orang lokal yang telanjung ya kan. aduh ternyata pekerja migran coy, teman kita. Jadi udah nih mbaknya dibawa ambulans ya. Nah, ada polisi tuh datang ya, biasa ya, mengamankan TKP. Polisi ini
mewawancarai si majikan sama saksi-saksi mbak-mbak di sekitarnya, ya kan, termasuk emak-emak nih yang memberikan informasi ke Kak Ihtisam, ya biasa nyerendel kepo kayak gitu, kenapa sih gitu cuy. Nah, jadi ceritanya si mbak ini kehilangan keluarganya di Indonesia. Nah, kita nggak tahu nih ya, nggak bisa memastikan kehilangan ibu, kehilangan suami, atau kehilangan keluarga yang disayanginya. Jadi meninggal lah cuy, ada yang meninggal keluarganya. Nah, diduga besarnya sih ibunya yang meninggal. Tapi ya kalau misalkan salah, ayo coba siapa sih yang meninggal, ya kan? Kalau misalkan memang ada keluarga mbaknya yang meninggal, ya kita turut berduka cita ya cuy ya. Kita doakan semoga almarhum diampuni segala dosa dan iman Islamnya diterima. Amin ya rabbal alamin. Nah, kenapa kok bisa sampai menggelegar seperti itu nangisnya cuy ya, kayak ngebatin kayak gitu. Nah, diduga cuy, jadi orang yang disayanginya yang meninggal ini tidak diurus dengan baik oleh pihak keluarga di rumah. Kak Ihtisam tahu aja. Ya kan, namanya Kak Ihtisam. Ya nggak apa-apa, kita ambil sisi positifnya gitu ya. Nah, kenapa kok bisa ya sampai 4 kayak gitu, kira-kira dia ngebatin apa ya cuy ya. Ya namanya ya guys ya, mungkin kehilangan ibu ya, meninggal dunia kan. Kita kan sebagai seorang anak kan diasuh dari kecil ya sampai dewasa, sampai kita tidak bisa melihat keluarga yang sudah nggak ada di rumah, sedangkan kita sedang bekerja di luar negeri. Itu kan adalah sesek tersendiri ya cuy ya. Kira-kira kalian pernah mengalami nggak keluarga kalian meninggal saat kalian nyuci piring, ibu kalian meninggal saat kalian cuci WC, ya kan? Ada banyak ya kan. Iya, ya sudah ya, kalau misalkan seperti itu kita balikan lagi nih, takdir hidup mati ya milik Allah ya. Kita cuma dititipi saat Allah mengambil lagi keluarga kita, yang nggak ada yang bisa kita lakukan selain kita belajar ikhlas, karena yang hidup itu pasti akan meninggal ya. Jadi termasuk orang tua, keluarga, ya kapanpun mereka diambil, ya kita sebagai manusia ya tinggal ikhlas aja. Memang berbicara ikhlas itu susah, tapi ya berjalannya waktu kita hanya bisa menjalankan tugas kita sebagai anak yang soleh aja, dengan cara berdoa dan bersedekah amal jariah untuk keluarga kita ya. Itu ya bersedih boleh, nangis boleh ya, termasuk ekspresi mbaknya ini karena mungkin lagi capek abis hahaha sama kalian gitu ya, tiba-tiba mendapatkan kabar duka yang membuat shock gitu kan ya. Sebenarnya sih ada beberapa tipe ya guys ya. Ada manusia yang kuat menahan ujian, ada yang lemah, rapuh ya. Kadang yang hal sepele aja sampai dipikirin gitu ya kan. Ada loh seperti itu. Di luar sana tuh ada teman kita ya, yang padahal nyenggol mobil aja tuh, nyenggol mobil pakai kereta belanjanya tuh padahal kegesek sedikit gitu. Tapi dipikirinnya tuh sampai 2 hari 2 malam katanya cuy, ngomong sama Kaisam saya di penjara nggak ya? Kan lucu ya teman kita itu ya. Ada tipikal seperti itu. Nah, mungkin tipikal mbaknya adalah tipikal orang yang sudah menahan beban banyak, pendiam mungkin diduganya, terus pas menerima kabar duka tersebut jadi lost control. Nah, alhamdulillahnya majikannya baik ya cuy ya, care ya kan. Maghrib gitu majikannya kan langsung menyerahkan KTP majikannya dan mengurus ambulan tersebut. Jadi bukan kesurupan ya. Oke, saudara-saudara. Nah, mungkin itu informasi yang bisa Kaisam bagi kepada kalian. Nah, menurut kalian nih gimana cara menghadapi segala bentuk ujian ya, saat orang tua kita itu dipanggil saat kita merantau di Hong Kong? Gimana sih menghadapinya supaya kita ini tetap tegar, kuat, dan tidak menyerah? Ya, saran Kaisam sih gampang aja ya. Kita tuh nangis ya boleh sih cuy, ya bersedih ya boleh, karena itu kan orang tua kita yang melahirkan kita ya cuy ya. Ya tapi kita harus berpikir lagi, ya udahlah, ya kita harus belajar untuk kuat. Insya Allah waktu yang akan menguatkan kalian semuanya. Jadi jangan patah semangat. Generasi 1, 2, 3 nih harus kuat, tegar ya guys. Bismillah, lillahi ta'ala. Jadi kita mikir orang tua kita meninggal, yang harus kita lakukan adalah bertanya sama keluarga, gimana tentang penguburannya, butuh apa ya kan. Yang pasti penguburan itu kan butuh uang ya cuy ya. Ya makanya kalian itu jangan bercita-cita untuk meninggoy ya cuy, kayak meninggoy itu juga butuh uang. Jadi kalian itu nggak boleh ya, udah kita lagi banyak hutang gitu, udah kayak saya meninggoy aja, ya jangan. Meninggoy itu butuh duit, kalian punya nggak untuk ngubur sendiri? Makanya jangan berpikir untuk meninggoy ya. Kita jalani aja ujian kita lagi di sini, ya udah jalani gitu. Nah, jadi kalian harus tegar nih kalau misalkan menerima kabar duka. Tanyakan kepada pihak keluarga, penguburannya uangnya ada nggak? Berarti kita butuh uang. Oke, berarti kalau misalkan seperti ini kita sudah jujur nih sama majikan keluarga kita ada yang meninggal, boleh nggak saya pinjam uang kamu dulu untuk penguburan? Ngomong jujur sama majikan, kalau saya butuh uang, ya 10 juta kayak saya rasa untuk sholawat ya, untuk gali kubur, itu kayaknya cukup cuy, ya kan? Ya udah, ngomong sama majikan untuk pembiayaan pemakaman orang tua kita ya. Tidak boleh diratapi guys kesedihan itu. Kita sebagai seorang pekerja migran harus bisa berpikir apa sih yang harus kita lakukan ya. Karena apa? Karena Allah tuh sudah mencabut mereka gitu. Ya udah, berarti itu jalan yang terbaik. Kita sebagai anak hanya bisa ikhlas dan mendoakan serta
berusaha bertanggung jawab tentang penguburan orang tua kita. Itu baru keren ya. Maka dari itu nih, setiap permasalahan itu datangnya dari Allah. Jadi kita pasrahkan lagi sama Allah. Ya Allah, kuatkan saya lah kalau wala quwata illa billah. Wis mantap. Nah, jadi gitu aja cuy kemarin itu ya beritanya. Semoga membuat penasaran kalian nih terjawab ya. Tetap istighfar, tetap sholawatan supaya kita masih dalam kontrol yang baik ya. Jadi kan pembelajaran mbaknya ini ya alhamdulillahnya majikannya baik, ambulannya cepat datang, langsung dibawa ke rumah sakit sehingga bisa ditangani. Jadi ya nauzubillah min dzalik ya cuy ya, kalau misalkan kita jangan sampai lah kita ikutan jadi cisinpeng ya, jangan. No. Ya wis mungkin itu aja ya cuy ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boy.